keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami ya Allah dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah anak dan keturunan kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula anak keluarga kami umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak luput pula ya Allah, berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu di dalam jihad talabul ilm, jihad di dalam dakwah kami ya Allah. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita melanjutkan pertanyaan yang pernah ditanyakan tentang masalah hadiah. Boleh tidak memberikan hadiah kepada metodologi dakwah. Jadi kita bikin dakwah gitu, siapa yang ngaji dikasih voucher umroh. Ya. Siapa yang sholat berjemaah dikasih voucher umroh. Ini pernah dulu saya nulis berapa tahun yang lalu. Masih bisa ya dilihat kalau mungkin di Google hadiah umroh sholat berjemaah. Itu kasus peristiwa wali kota atau bupati, wali kota Palembang yang sangat viral dulu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu udah pernah saya nulis itu. Apa hukumnya? Bisa haram, bisa makruh. Tidak ada yang halal kalau untuk sholat wajib berjemaah. Ini ada di Jakarta, membikin taklim dan tahajud atau apalah namanya. Dapat hadiah voucher umroh. Jemaahnya itu Pak luar biasa. Masjidnya di Jakarta Selatan, Kuningan. Yang datang dari Depok, dari Bekasi, dari mana-mana. Bahkan bukan hanya laki-laki, ibu-ibu gitu naik mobil tengah malam. Yang penting bisa duluan sampai ke masjid. Jadi kalau mau ngasih hadiah itu tidak boleh resmi. Pribadi-pribadi saja, nengok siapa yang ini. Pribadi dia ngasih silahkan. Tapi kalau dia berbentuk panitia, apalagi lembaga pengajian, itu bisa jatuhnya haram. Pertama, tidak ada adab. Yang kedua, dia tidak menghormati majelis ilmu. Saya mau tanya, mana yang lebih afdol di antara duduk kita ini dalam majelis ilmu secara zahir saja? Secara zahir ya, lain batin. Secara zahir saja, mana yang lebih afdol yang duduk di majelis ilmu kita? Ini pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW ketika mengajar majelis ilmu. Ada merasa orang-orang yang mulia, pembesar Quraisy. Bayangkan, dia terlambat Pak. Dia merasa orang mulia, pejabat, langsung nyelonong duduk dekat Rasul. Langsung Allah turunkan wahyu, Allahu a'lamu Allahu a'lam bisyakirin. Allah lebih tahu siapa di antara mereka yang duduk di majelis ilmu itu yang lebih ikhlas, lebih bersyukur.
Jadi nggak boleh sementang dia merasa pejabat, dekat dengan Rasul, seenaknya melangkahin orang. Udah. Tadi pertanyaan tadi saya, secara zahir mana yang lebih mulia? Siapa yang rumahnya lebih jauh daripada RT kita? Itulah dari segi zahir, lain niat ya, kita belum menghitung niat. Semakin jauh rumahnya datang di dalam majelis ilmu kita ini, maka martabat dia lebih tinggi. Apakah pantas kalau seandainya kita bikin voucher, kalau semua dapat voucher nggak apa-apa, ini kan nggak cuma satu. Dan itu nanti banyak terjadi khidab, penipuan, terjadi kecurangan, iri, dengki dan sebagainya. Nggak percaya? Itu saya buktikan yang masjid Jakarta Selatan ini, nggak usah saya sebut nama masjidnya. Udah, itu Pak. Ada yang merasa datang duluan. Kenapa absennya belum ada katanya? Tahu-tahu ketika saya sudah i'tikaf, ada orang baru masuk, absennya baru ada, dia duluan nomor 1 katanya. Bayangkan itu. Bertengkar Pak. Udah, sekarang ini fenomena. Di seluruh masjid itu setiap Jumat ada sedekah nasi bungkus. Bagus kelihatannya, memang iya bagus. Itu sedekah bagus sekali. Tapi dibagi setelah habis sholat. Saya mau tanya, mana lebih afdol orang yang di luar masjid duluan dapat nasi bungkus yang dia belakangan datang? Udah pastinya di luar dapat kan, karena dia di luar. Ketimbang orang yang pertama kali datang masjid. Rata-rata orang yang pertama kali datang di masjid nggak dapat nasi bungkusnya habis. Padahal Allah dan Rasulnya menjanjikan. Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan, barang siapa yang datang duluan, seperti dia berkurban unta, sapi, tahu-tahu kita kasih yang hadiah bungkus itu yang paling belakang datang. Di mana letak berkahnya? Banyak cacat. Kasus wali kota Palembang atau Lampung lupa saya, itu gitu juga pakai dana APBN, murni haram. Masa sholat wajib berjemaah pakai voucher umroh, dan itu dananya APBN, mutlak haram. Kalau uang APBN, di mana letak hak dia mengeluarkan harta rakyat untuk orang yang siapa yang rajin jemaahnya? Siapa yang bisa menghitung? Kita nggak tahu, Allah yang lebih tahu. Dari zaman Rasulullah nggak ada. Lantas bagaimana musabaqah MTQ Tilawatul Quran? Siapa yang hebat suaranya dia dapat hadiah, itu lain. Makanya martabat orang qori itu nggak sama dengan martabat ulama, nggak sama dengan martabat thalibul ilm. Itu hanya sekedar motivasi yang bersifat sementara, yang tidak menjadi ukuran rujukan umat. MTQ itu masih baru-baru saja. Itu hanya untuk motivasi saja. Bukan berarti sementara suaranya cantik, juara 1, nomor 1 di internasional, dia itu al-alim. Enggak. Tidak. Apa kata Rasulullah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ibda'u bima bada Allah." Maaf, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mendahulukan siapa yang Allah dahulukan. Ya, nanti bisa aja orang niat, oh saya mau dapat umroh, sengaja dia kan. Macam mana caranya? Duluan dia. Berapa banyak nanti orang yang ikhlas, yang habis pengajian dia cuci piring, dialah yang mengumpulkan piring-piring, dia nggak dapat apa-apa. Tahu-tahu orang yang duluan duduk mengabsen, ya, dia dapat umroh, pulang dia duluan. Bukan begitu. Jadi kalau mau sedekah, sedekah. Allah dan Rasulnya meninggikan martabat majelis ilmu sama semua. Kalau mau sedekah, sedekah semua. Jadi jangan dibeda-bedakan, itu diskriminasi namanya. Jadi jangan disamakan dengan musabaqah tilawatul Quran. Musabaqah tilawatul Quran itu hanya sekedar ini saja, musabaqah tahfiz. Tapi itu nggak jadi ukuran, bukan jadi ukuran. Tidak jadi ukuran. Makanya di Al-Azhar Syarif itu Pak, mereka udah nilai itu bukan lagi orang yang
hafal Quran, orang yang menilai dia doktor S3, enggak. Yang dinilai nanti adalah siapa ulama yang bisa bermanfaat ilmunya, karyanya. Siapa ulama nanti yang bisa menelurkan kemaslahatan untuk umat. Itulah yang akan menjadi tolak ukur marja di tengah-tengah masyarakat. Bukan detailnya, bukan hafalannya yang ini. Nanti di situ kita akan bisa melihat siapa yang lebih tinggi martabatnya adalah keikhlasannya. Jadi hadiah itu enggak khusus untuk majelis ilmu, tidak boleh ya. Khusus untuk majelis ilmu tidak boleh. Makanya para ulama dulu mengatakan la tunalul azzah illa bimururil baliyah. Tidak akan bisa mencapai azzah kecuali dia, apa izzah itu? Mulia. Martabat yang tinggi kecuali dia melalui dengan baliyah, bala, cobaan, kepahitan. Harus sabar dalam menuntut ilmu, harus pahit. Jadi kalau musabaqah harus di luar majelis ilmu, harus di luar yang bersifat formal. Jadi kalau perkara yang wajib haram ya, perkara yang wajib haram. Contoh kita bikin musabaqah untuk anak-anak umpamanya menghafal bahasa Inggris, itu boleh. Tapi itu di luar konteks pendidikan. Jadi bukan di situ ukurannya. Apalagi majelis ilmu. Bayangkan jauh-jauh dari Depok meninggalkan suaminya tidur, Wak. Meninggalkan suaminya mau kerja, suaminya mungkin kepingin minum kopi, teh manis. Dia sudah berangkat istrinya sebelum ini. Sebelum subuh pergi ke Jakarta Selatan. Mau mengabsen supaya dapat umroh. Saya kan dulu masuk grupnya. Saya nggak tahu itu. Saya teliti gitu. Jadi saya tahu macam mana keluh kesah mereka. Jadi lucu-lucu. Berantem dengan satpamnya. Ini satpam gimana? Saya udah datang duluan, absen nggak ada. Malu saya dengarnya. La ilaha. Saya tegur itu pimpinannya. Saya bilang ini cara-cara batil seperti ini. Bayangkanlah dari Depok bisa sholat subuh berjemaah sampai ke Kuningan Jakarta Selatan, itu kan nggak masuk akal itu. Nggak masuk akal. Tapi kalau dia ke Jakarta Selatan karena ingin cari belajar kitab, nggak apa-apa, ini nggak ceramah. Ya kalau ulama yang bisa, yang thiqah, nggak apa-apa. Ini kan enggak. Ceramah-ceramah biasa yang dikejar vouchernya. Karena mereka panitia yang punya masjid itu berhasil bisa mengumpulkan bantuan dana, mengorek kantong-kantong pejabat pemerintah sampai ratusan juta. Nah, itu. Jangan begitu. Mendingan uang ratusan juta itu cari orang miskin, sekolahkan agama, gratiskan dia. Cari janda-janda miskin, kasih makannya selama 1 tahun. Mendingan begitu, ya. Untuk umroh. Udah gitu rata-rata orang kaya lagi, yang punya mobil lagi, yang ke situ. Sayang kan, umroh itu berapa? 20 juta sekarang, dulu 15 juta, 18 juta. Karena sayang ngasih orang yang udah punya umroh lagi malah. Nah, itulah dia ya. Oke, silakan ada pertanyaan lain. Sebenarnya banyak kalau mau kita ini ayat-ayat di dalam Al-Quran bagaimana hijrah, maaf ya. Sebentar. Tsumma inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru. Inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kemudian sesungguhnya Allah terhadap orang-orang yang hijrah, yang mereka itu hijrahnya itu min ba'di ma futinu, setelah mereka mendapat fitnah, cobaan yang begitu berat, kemudian mereka mau dengan cobaan yang berat itu istiqomah di jalan Allah, jihad di jalan Allah, hijrah antara Madinah dengan meninggalkan hartanya yang ada di Mekah ke Madinah demi mengikut Rasulullah. Kemudian mereka jihad dan sabar. Masa tolabul ilmu cari voucher umroh, mimba dima futinu fitnah, itu besar itu coba. Kita harus sabar, harus sakit duduk di majelis ilmu, sakit kita tahajud, sakit kita istiqomah sholat sunnah, sakit kita istiqomah menuntut ilmu agama. Karena inilah nanti martabat kita
yang meninggikan di surga nanti. Istana kita surga itu dari majelis ilmu inilah. Dosa-dosa kita yang dulu itu bisa dihapus dari majelis ilmu kita. Makanya di dalam hadis disebut orang yang duduk di majelis ilmu itu malaikat turun, dia bentangkan sayapnya. Apa katanya? Allahumma ghfir lahu warhamhu. Ya Allah, bayangkan, tanpa kita doa, Pak, tanpa kita minta sama Tuhan, malaikat Allah turunkan di majelis ilmu meminta ampunkan dosa kita yang duduk di sini, dan semoga Allah berikan rahmatnya, rahmat rezeki uang, rahmat rezeki kesehatan, rahmat rezeki apa saja. Allah. Jadi udah, itu dia ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Masalah kesehatan itu kan masjid umum. Nah, bagaimana kalau masjid secara kalangan khusus, seperti katakan pabrik gitu, atau untuk masjid ini untuk kalangan karyawannya, nah, dia mengadakan katakan voucher setiap tahun bagi masyarakat yang katakan sholat Jumatnya tidak bolong-bolong, itu kan dapat katakan voucher haji atau umroh. Nah, ini hukumnya bagaimana? Sama dengan ya udah, itu mirip kayak kasus wali kota Palembang. Bedanya kalau perusahaan dia uang perusahaan, itu kebijakan, nah, itu makruh saja sifatnya. Sholat Jumat itu wajib, nggak perlu pakai voucher. Tindak saja, siapa yang nggak sholat Jumat nggak dapat intensif. Jadi begini, sekarang ini kan ada semua sekolah-sekolah swasta ya, gaji umpamanya 3.500.000 atau 4 juta. Nanti dia akan dapat 7 juta per bulan, tapi dengan syarat apabila tepat waktu setiap datang, tidak pernah bolos, tertib dan sebagainya. Apabila dia semua tata tertib dilanggar, cukup dapat gaji pokok saja. Itu sudah ada sekolah-sekolah yang bonafit sekarang di Indonesia banyak. Perusahaan bisa seperti itu. Siapa yang nggak sholat Jumat, kasih sanksi, gaji tetap, artinya jangan dipotong, nggak boleh. Artinya intensifnya dimasukkan dalam intensif pekerjaan. Karena ada pekerjaan perusahaan itu pasti ada intensif lebih kan. Jadi kalau kalau lembur itu gaji lembur istilahnya. Nah, itu lain lagi. Jadi ibarat gaji tetap, tapi kalau dia lembur ada tambahan gaji. Maka intensifnya itu kalau dia sholat Jumat akan disamakan dengan dia kehadirannya tepat waktu. Kalau enggak dia sholat Jumat berarti dipotong intensifnya. Itu boleh. Tapi makruh ya, itu makruh kalau begitu pun. Berarti memang perkara yang sunnah silakan. Tapi itu pun tidak boleh vulgar, tidak boleh melampaui batas atau tidak bisa terkontrol sebagaimana tadi. Akhirnya orang sengaja merebut untuk cari hadiah yang banyak orang yang pertama kali ikhlas. Ada 5 orang ikhlas kali dia iktikaf di masjid sebelum sholat. Udah, semenjak diumumkan akan ada voucher, udah yang paling banyak iktikaf tuh yang nggak pernah sholat. Itu banyak kejadian gitu, iya kan? Jadi yang 5 orang ini tadi yang selalu iktikaf, macam mana perasaan hatinya? Ya Allah, ya sudah, pasti dia ngumpat-ngumpat kan? Walaupun sebenarnya dia ikhlas sebenarnya, cuma rasanya ada ketidakadilan. Orang yang dilihatnya ini nggak pernah sholat di rumahnya, tapi di pabrik, di perusahaan, paling rajin dia. Karena ingin ngisi absen. Nah itu ya. Terakhir iktikaf tak khusyuk dia. Tak khusyuk iktikafnya lagi. Makanya itu harus ada ilmu psikologi firasat. Kita harus tahu mengasih hadiah itu kira-kira dampaknya gimana. Tidak semua hal diperbolehkan, itu perkara agama ya. Khusus perkara yang wajib tidak boleh, bisa jatuhnya haram. Jadi makruh ya, makruh itu. Sebaiknya jangan. Dimasukkan saja dia kalau begitu adalah intensif saja. Kadang-kadang gitu di pabrik luar biasa dia dapat intensif sholat dia ya kan, di rumahnya tidur subuhnya nggak beres, sholat isanya nggak beres, maghribnya nggak beres ya kan, sholat zuhur aja dia yang paling tekun di pabrik itu. Kenapa? Supaya dapat voucher. Jadi kita jangan memelihara orang-orang munafik, jangan. Itu sama dengan memelihara orang munafik itu. Kita ngasih hadiah untuk orang munafik itu, ya Allah, hilang berkahnya. Hati-hati ya. Kenapa dikatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un. Celakalah orang yang tidak memberikan hartanya yang disayanginya.
atau orang tidak memberikan harta sesuai dengan tuntutan Allah. Contoh, zakatnya itu seharusnya 1.200.000, dia kasih 500, dia merasa sudah mengeluarkan zakat. Kata Allah, dia sedekah 500 masuk neraka karena dia menipu. Sengaja dia zakatnya 1.200.000, hanya 500 dia bayar. Dia tahu sholat subuh itu 2 rakaat, dikurangi 1 rakaat. Dia sholat bukan masuk surga, masuk neraka. Udah. Ada orang yang nggak pantas dikasih hadiah, dia kasih hadiah. Orang yang ikhlas, dia abaikan. Bukan makin berpahala dia ngasih hadiah, makin celaka dia. Hati-hati itu, jangan sampai kita kena wayamna'unal ma'un. Jadi celakalah orang yang sholat itu bukan hanya karena dia lalai dari waktu sholat, bukan hanya orang ria yang sebut Allah celaka dalam surat ini. Wayamna'unal ma'un itu yang jarang para ulama kita menjabarkannya. Udah, di Al-Quran itu ada Allah sampai kiaskan kepada sedekah seorang budak. Jangan kamu kira sedekah orang budak itu lebih rendah daripada sedekah orang yang merdeka yang banyak martabatnya. Tidak. Budak sekalipun kalau dia ikhlas meskipun sedikit, di sisi Allah tak sama. Itu sampai Allah abadikan dalam Al-Quran. Kiasnya kepada budak. Padahal sekarang budak nggak ada. Budak itu kan orang yang nggak bisa mencari duit. Dia di bawah naungan majikannya, dikasih uang kalau majikannya mau ngasih. Kalau enggak. Dia sampai mati dia nggak megang uang. Makanya ketika dia ada uang sedekah, martabat dia sedekah 1.000 rupiah budak itu lebih tinggi martabatnya ketimbang 1 miliar orang punya duit 21 triliun. Iya. 1.000 rupiah dengan 1 miliar. Beda. Jadi kita kembali kepada hakikat kita ngasih hadiah tadi ya. Tidak semua hal. Tidak semua hal. Jadi martabat orang berilmu itu di sisi Allah sama. Jangan diskriminasi. Maka kalau kita mau bantu diam-diam, kita lihat oh ini jemaah kita ya, ada yang pengangguran, ada yang sakit, kita bantu. Diam-diam. Nih saya ada rezeki sedikit, sedekah. Begitu. Jangan terang-terangan. Nanti kasihan, ada juga yang miskin nggak dapat, dia kan cemburu. Nah, gitu. Lebih bagus, lebih berkah seperti itu. Kita cari jemaah kita anggap kalau sudah satu jemaah itu seperti saudara sendiri. Siapa yang dia lemah dari segi apa saja, kita punya kelebihan, kita bantu. Itu martabat lebih tinggi. Martabat di mana? Martabat lebih tinggi. Kita membantu orang thalabul ilm jauh lebih tinggi daripada kita membantu orang yang tidak cinta daripada majelis ilmu. Banyak yang fadilah-fadilah kita membantu majelis ilmu. Sebagaimana juga di dalam apa? Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, kamu harus rapatkan lututmu dengan ulama-ulama. Karena majelis ilmu ulama itu penuh dengan hikmah. Seperti hujan deras yang Allah turunkan membasahin bumi yang kemarau. Begitulah tingginya martabat majelis ilmu. Kamu harus merapatkan lututmu, kedua lututmu kepada lututnya para ulama. Banyak lagi. Man a'ana talabul ilm, barang siapa yang membantu talabul ilm, itu Allah berikan ganjaran yang sangat luar biasa dunia dan akhirat. Bayangkan, barang siapa yang hanya memberikan surbatan minal ma' kabunyal Ka'bah 70 marrah, hanya seteguk air saja kita menolong, membantu orang majelis ilmu yang duduk di majelis ilmu seperti membangun 70 Ka'bah. Allahu Akbar. Di dalam hadis sahih Rasulullah sebutkan, ya Abu Dzar, man ta'allama, barang siapa yang belajar ilmu itu khairum min mi'ah salat, lebih tinggi martabatnya daripada 100 salat. Man ta'allama baban minal ilm, satu bab yang dia pelajari,
ulima aw lam yu'mal. Ya, jadi sama ada dia ya'lamu amila aw lam yu'mal. Sama ada dia amalkan atau belum dia amalkan. Khairu min alfi salatin. Lebih baik daripada 1000 salat. Allah. Bayangkan, bapak belajar satu bab kata Rasulullah, satu bab ilmu, belum diamalkan saja, lebih baik martabatnya daripada 1000 salat. Itu ada sahih. Nasihat Rasulullah kepada Abi Dzar. Nah, itu dia. Oke, silakan ada yang lain. Betul. Oke, silakan nanti. Ini Ustaz. Tadi kan kita berdakwah kan maupun duit masjid atau duit tadi kantor kan karena setangkang gitu kan bisa memanggil kita hadiah. Nah, bagaimana kalau kita bisa masjid kita ada uang dana cukup secara diam-diam kita melihat oh ini dia bilangnya rajin gitu kan, hanya rajin, orang nggak punya gitu. Nah, kita ada niatan dia untuk berangkat haji atau umroh gitu. Kita sepakat untuk masjid ini, kita sepakat untuk sepakat semua untuk berangkat di masjid ini untuk berangkat dia gitu. Atau anak muda yang punya mungkin dia mau untuk ilmu, kuliah mau apa gitu kan, kita keluarkan uang kita dari masjid tadi karena dana cukup juga orang ada gitu di masjid. Nah, itu gimana sah? Terus tadi diam gitu kita, kalau tadi kan kita umumkan itulah kita diam-diamnya melihat oh si A, si B, si gitu kan tiap hari kelihatan Ustaz Juhur, asa, terus alim gimana gitu. Nah gimana Ustaz tadi Ustaz? Itu aja ya. Oke. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bagaimana kalau dana masjid? Itu pun juga nggak sembarangan. Mana pertama kali lebih penting kita membantu orang yang umroh atau untuk orang yang miskin? Yang miskin dulu. Kalau ada di masyarakat itu yang miskin, yang dia susah makannya, susah bayar kontrakannya, maka dahulukan itu. Umroh itu sunnah saja dia. Artinya apa? Itu untuk kasus-kasus yang temporal ya, tidak mesti menjadi urutan pertama. Pertama wajibnya haji atau wajibnya umroh menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i kan umroh itu wajib. Pertama, udah. Itu pribadinya yang wajib, bukan orang lain yang memberikannya. Maka utamakan dulu, cari orang yang miskin dulu diutamakan. Tapi kalau kita tahu mungkin imam ini dia rindu kali ke Mekah, kepingin kali dia miskin, boleh sekali. Itu pun sifatnya, itu pun harus betul-betul memang dimusyawarahkan lah, nggak bisa langsung, kecuali pribadi. Kalau pribadi kita mau umrohkan orang terserah sama siapa. Tapi kalau uang umat jangan sembarangan. Di situ pentingnya ada setiap masjid itu imam. Imam itu bukan imam sholat. Ulama yang dipercaya untuk menjaga sebagai pimpinan masjid. Maka setiap masjid besar itu ada imam akbar namanya. Setiap masjid itu harus ada imamnya, harus ada ulama yang mengerti tentang persoalan sosial, budaya, agama. Biar dia mengerti bagaimana mengatur masyarakat. Nggak sembarangan mengelola uang umat. Itu dia. Ini enggak. Uang umat dikumpulin hanya berpikir untuk membuat megah masjid, untuk taklim, benci kan ini ya. Ada nggak gitu? Nggak tahu lah saya pun terkejut juga, saya baru Jakarta nih saya tahu. Ada itu. Untuk majelis ilmu tak mau dia. Tapi kalau untuk membangun masjid, wah, hati-hati. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasudduna 'an sabilillah. Jadi dalam ayat ini nanti terakhirnya muka wa tasdiyatan. Udah. Dulu ketika Rasulullah mau beribadah di Masjidil Haram dilarang sama orang-orang kafir Quraisy. Apa kata orang kafir Quraisy? Ini Masjidil Haram punya nenek moyang kami.
Jangan coba-coba kalian masukin di masjid sini. Memang ini orang kafir Quraisy kan merasa nenek moyangnya dan mereka dari lahir sampai mati di situ semua. Tahu-tahu Rasulullah mau sama umat Islam mengadakan umroh, mengadakan sholat segala macam di situ, dilarang. Allah turunkan ayat. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lahum alla yu'adzibahumullah wa hum yasuddu 'an masjidil haram. Kata Allah, kau tidak pantas mereka itu melarang engkau di Masjidil Haram. Ini punyaku. Siapa saja yang bertakwa, kata Allah, orang yang bertakwa itulah yang berhak memiliki masjid-masjid Allah, rumah-rumah Allah. Bukan mereka yang tak pernah ke masjid. Meskipun mereka membangun masjid, merasa dia punya masjid itu. Udah. Kata Allah, orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan Masjidil Haram itu mukaan wa tasdiyah, bersiul, Pak. Mereka dulu suka bersiul ibadahnya dan tepuk tangan. Tahu Bapak itu apa kiasnya? Sekarang ini ada orang Islam kepingin bangun masjid, memakmurkan masjid dari secara fisik supaya dia dilihat, dia dipuji-puji orang, supaya dia bisa pamer kemana-mana bersiul, supaya dia dibanggakan orang. Berapa banyak yang familinya mewakafkan musalla dan masjid, ahli warisnya yang menjadi nazir semena-mena itu merasa milik keluarganya, merasa milik nenek moyangnya. Sedangkan martabat Masjidil Haram lebih tinggi dari seluruh masjid yang ada di tanah halal. Itu saja tidak berhak. Padahal orang kafir Quraisy nenek moyangnya hidup dan mati di situ, tidak berhak menguasai itu. Yang berhak orang yang bertakwa. Jadi dana itu untuk majelis ilmu, untuk orang-orang yang bertakwa. Silahkan membangun masjid dengan cantik, tapi jangan sampai tidak ada di situ majelis ilmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Madinah dulu Pak, itu masih batu-batu tindihan, itu tanah-tanah tindihan, pelepah kurma. Tidak ada. Rasulullah itu mengutamakan dulu bangunan. Yang dibangun itu adalah mental umat dulu. Ini kan enggak terang-terangan. Majelis ilmu itu enggak ada untungnya. Bayangkan itu, terang-terangan, bukan lagi sindiran, bukan lagi kiasan, terang-terangan ya. Majelis ilmu tidak mendapatkan uang, malah mengeluarkan uang. Oh, hati-hati ini kalau nggak taubat, nauzubillah ini, hati-hati. Ayat yang baru saya bacakan tadi itu Allah timpakan azab kepada orang kafir Quraisy. Jadi itu ya, jadi jangan sampai kita menyalahgunakan cara-cara pemikiran. Makanya sebenarnya itulah pentingnya ulama mengelola masjid itu ditunjuk jadi imam, supaya dia bisa menasihati, supaya dia bisa mengontrol. Ini kan nggak ngerti agama suruh megang masjid. Yang terjadi ya udah ada otak bisnis dibikinlah kayak bisnis juga, sama kayak pabrik. Dia direktur pabrik umpamanya dikasih jadi kepala nazir masjid, dibikinnya masjid kayak pabrik. La ilaha illallah. Itu ya, silakan ada yang lain. Jadi oke, fadhal. Masalah ini bayi tabung itu hukumnya gimana? Itu aja ya. Ya. Jadi bayi tabung, alhamdulillahirabbil alamin. Apa hukum bayi tabung? Lihat, bayi tabung ini kalau di Eropa bebas, Pak. Sperma orang yang bukan suaminya sama yang lain bebas. Tapi kalau di kita umat Islam haram hukumnya kalau begitu. Tapi kalau dia bayi tabung, karena memang kan banyak orang yang susah melahirkan. Ya, secara normal itu susah. Mungkin dari segi kesehatan suami atau istrinya, sehingga mereka membuat bayi tabung halal, tapi dengan syarat. Dengan syarat itu memang sperma daripada suaminya. Karena itu kan sperma suaminya dimasukkan ke rahim istri. Dan itu sudah berhasil banyak. Tapi dengan syarat ya, memang dia suami istri. Nah, kalau di barat itu malah pernah, bayangkan suami istri menyimpan sepasang sperma ini, bayi tabungnya di rahim ibunya. Bayangkan itu di barat itu dilaknat Allah itu. Hati-hati ya, dilaknat Allah.
Jadi istilahnya neneknya lah, neneknya itu yang melahirkan anak daripada anaknya, cucunya, melahirkan cucu milik anaknya di rahim dia. Ini dilaknat Allah ya, dilaknat dunia akhirat. Jadi bayi tabung yang halal adalah hanya suami istri yang halal, itu dia. Itu pun dengan syarat bayi tabung itu kalau memang dia berpenyakit, memang sudah ada tindakan medis mengatakan ini nggak bisa normal. Tapi kalau dia bisa normal, kita bayi tabung aja lah katanya. Nggak boleh, itu ya. Oke. Silakan ada yang lain. Fadhal. Berkaitan dengan waris, saya punya sepupu itu sepupu saya itu juga saudara susu saya gitu. Paman saya nggak punya anak, nah, dia tinggal dengan paman saya itu. Tapi saat ini sudah ribut kan, ponakan-ponakan lain dari paman saya atau dari istrinya. Kalau saudara susu saya itu atau anak angkat dari paman saya itu nggak akan dapat apa-apa gitu kan. Akhirnya jadi satu keributan. Itu seharusnya bagaimana tak? Apakah memang dia seutuhnya tidak mendapatkan hak waris atau memang hanya kebijaksanaan dari bapak angkat itu untuk memberikannya? Itu aja ya. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Terkait dengan kejadian waktu itu Ustaz yang di mana di Maluku dan Poso terkait dengan Laskar dan jihadnya waktu itu, ada beberapa hal yang menjadi ingat saya karena waktu itu mereka tetap berjihad ke sana walaupun pemerintah Indonesia tidak menyatakan bahwa itu adalah darurat perang ataupun kita wajib untuk berjihad. Tapi mereka lebih lebih mengutamakan fatwa dari Saudi. Begitu dikatakan bahwa fatwa Saudi itu bukan jihad karena memang bukan negara yang diinginkan, negara yang dijajah ibaratnya. Tapi mereka tetap berjihad pada saat itu. Nah, hukum apa, waktu pendekatan hukumnya seperti apa tentang Laskar Jihad yang waktu itu, dan juga orang yang gugur pada saat kejadian itu, apakah statusnya sebagai syahid atau apa Ustaz? Itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang warisan anak angkat, maka anak angkat itu wajib diberi ya. Dia tidak dapat harta waris karena dia anak angkat, tapi dia harus dikasih wasiat. Karena anak angkat itu yang kita sudah piara dari kecil, kita harus berikan. Cuma tidak sama baginya daripada dengan anak kandung. Jangan sampai dia ditelantarkan. Itu kewajiban ya. Apalagi mungkin anak angkat ini sudah lama hidup sama kita. Dia sudah seperti anak kita. Ingat, anak angkat itu pun doanya sampai kepada ayah angkat. Jangan dianggap ini. Jangan karena sementara bukan satu darah tidak sampai. Tidak, dia beda. Jangan disamakan seperti orang lain. Berbeda itu dia. Terkecuali kalau anak angkat yang dia tidak dari kecil, yang terpisah terpisah tidak satu nafkah. Nah, itu lain. Tapi kalau dia memang dia menafkahinya dari kecil sampai besar, maka dia berilah haknya. Sama kayak gini. Sekarang ini anak zina menurut undang-undang negara, meskipun tidak dapat hak waris, tapi dia tetap nanti dalam undang-undang itu dia harus memberikan nafkah kepada anaknya. Itu ada undang-undangnya, pada peraturannya. Jadi harus diberi, bukan sementara gara-gara anak zina. Ya, jadi bagaimana tanggung jawab dia? Masa ibunya menanggung jawab sampai dari kecil sampai dia sekolah? Jadi di situ dalam Islam memang anak zina tidak dapat hak waris. Maka dalam undang-undang tetap dia dibebani tanggung jawab sampai, kalau perempuan sampai kawin, kalau laki-laki sampai dia bekerja. Nah itu dia ya. Jadi anak angkat ya harus disikapin, harus diberikanlah haknya. Jangan sampai dimarginalkan, jangan sampai tidak ada hak dia. Itu nggak boleh. Kadang-kadang ada juga sebaliknya, anaknya sudah diadopsi oleh orang lain. Jadi harta warisnya hanya dibagi kepada anak yang dipiaranya saja. Bayangkan, ini ada, ini kisah nyata ini banyak. Nah, jadi anaknya yang dipiara orang lain itu dianggapnya seperti bukan anaknya lagi. Jadi dia bagi habiskan hartanya hanya untuk anak yang dipiaranya saja. Anak kandungnya yang dipiara orang seolah-olah macam nggak punya hak. Ini salah, nggak boleh itu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana menyikapi tentang kasus Poso dulu ya. Jadi dalam Al-Quran disebut begini,
Ini sudah ada tulisan saya. Sudah ada tulisan saya tentang masalah jihad teroris. Coba lihat nanti, insya Allah bisa dilihat tentang jihad teroris negara Islam. Mungkin udah ada 7 tahun saya tulis atau 5 tahun kalau nggak silap saya. Itu panjang lebar ya. Ini singkat saja. Singkat saja. Fa in qatalukum faqtuluhum. Jadi jihad itu jihad perang itu mesti sepakat pemerintah dengan ulama. Tidak sah dalam sebuah negara ada jihad itu kalau tidak ada izin hakim, sultan dan ulama untuk jihad. Tapi ketika kita diserang orang, fa in qatalukum faqtuluhum, enggak perlu fatwa. Kalau Anda diserang orang, Anda wajib bela diri Anda. Kalau Anda diserang atas nama agama, Anda matinya mati syahid. Nggak perlu fatwa lagi. Bisa paham ya? Jadi kalau kita diperangi, fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau engkau diperangi, perangi juga. Tapi jika engkau tidak diperangi, haram engkau memerangi mereka. Itu dia. Makanya kafir zimmi, orang-orang non-Islam yang di bawah naungan umat Islam, artinya di dalam mayoritas umat Islam, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menyakiti ahlu zimmi, orang-orang non-Islam di dalam naungan umat Islam, maka dia akan kutuntut di akhirat nanti. Besar dosanya. Asallahu ayaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddatan wa rahmah. Jadi dalam surat Al-Mumtahanah itu ada disebut, selagi mereka itu berbuat baik dengan engkau, maka kamu haram menyakiti mereka. Tidak boleh. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Selagi mereka tidak mengusir engkau dari tempatmu, tidak memerangi engkau dari tanahmu sendiri, kamu boleh berbuat baik kepada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu harus berbuat adil dengan mereka, dengan orang-orang yang berbeda akidah. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat adil. Itu dia ya. Jadi kalau kita diserang perang, nggak ada nunggu fatwa lagi. Itu jihad, mati syahid. Nah itu dia, bisa paham ya? Udah. Jadi apa tuh? Kalau ada orang poso itu gimana? Dia syahid nggak? Iya, kasusnya itu syahid semua. Syahid semua. Tapi ketika sudah pemerintah berhasil menanganinya, ada kasus efek setelah itu, nggak boleh lagi. Bisa paham ya? Dulu ketika pemerintah tidak ada kemampuan. Tapi ketika sudah pemerintah punya kemampuan mendamaikan, pemerintah sudah menjamin keamanan. Tidak boleh ada istilah dendam. Dendamnya itu nggak lagi syahid. Bisa paham ya? Tapi ketika dulu pemerintah lemah, tidak mampu menjamin keamanan, tidak mampu memberikan ketenangan, tidak ada pembelaan, tidak ada keadilan, semuanya syahid. Siapa saja yang mendukung itu, semuanya adalah jihad di jalan Allah. Itu saja ya. Udah azan ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi doain dulu Bapak yang tua itu kecelakaan. Bapak yang tua yang motor tipe asma. Oh gitu. Iya. Mari sama-sama kita berdoa sedikit. Ada jemaah kita yang lagi kena musibah kecelakaan. Enggak, celakanya mobil jatuh. Motor ya Ustaz? Iya. Ada kena musibah jemaah kita kecelakaan. Mungkin insya Allah ringan ya. Insya Allah mudah-mudahan semua Pak Karto ya. Siapapun namanya, kita niatkan beliau ini yang lagi
kena musibah, semoga Allah berikan cepat kesembuhan, Allah berikan kesabaran, Allah murahkan rezekinya. ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.